Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sosiologi Punya Cerita, tempat kita berbagi pengalaman seputar sosiologi. Bersama aku Tisha Alikap sebagai pembawa acara hari ini. Pada hari ini mungkin saya sendiri, tapi saya nggak sendiri duduk di sini. Saya sendiri sebagai host, sebagai pembawa acara, tapi saya di sini membawa teman-teman saya untuk berbagi sharing tentang tema hari ini. Tema hari ini apa? Yaitu tentang Selamat Datang Keluarga Baru Sosiologi 2026. Nah, berarti itu tentang apa aja? Kalau tentang keluarga baru sosiologi berarti tentang penyambutan mahasiswa baru atau sekitar pengenalan kampus, pengenalan mahasiswa baru. Maaf kalau misalnya saya belepotan gitu ya, karena saya excited banget pada hari ini karena saya membawa narasumber saya yaitu Kak Jenny dan juga Kak Rini. Halo Kak Jenny, halo Rini. Perkenalan dulu nih kalian. Kalian dari divisi apa, dari organisasi apa? Tolong diperkenalkan dulu singkat aja. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jenny Anggraini, biasa dipanggil Jenny. Nah, di sosiologi atau di MS aku sebagai kabid organisasi, dan di sebelah aku ada. Halo semuanya, perkenalkan aku Rini Rusmiati yang alhamdulillah tahun ini dimanakan jadi sekretaris bidang organisasi. Oh my god, halo Kak Jenny, halo Rini. Halo. Apa kabar kalian? Gimana perasaan kalian pertama kali diundang jadi narasumber di Sosiologi Punya Cerita ini? Gimana perasaan kalian? Coba kalian. Wow, banget, nggak expect. Deg-degan banget. Santai, kita bicara santai aja di sini karena kita sharing-sharing pengalaman tentang sekitar PKKMB, sekitar mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita dibawa slow aja ya, kita kayak bercerita seperti biasa. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang penerimaan mahasiswa baru atau pengenalan mahasiswa baru di 2026. Setahu saya pada tahun ini kayak banyak juga tuh yang keterima di sosiologi, di SNBP mau di SNBT, belum lagi di mandirinya. Gimana menurut kalian tentang udah mulai banyak nih mahasiswa yang memilih sosiologi sebagai prodi mereka, sebagai prodi pilihan mereka, itu gimana perasaan kalian? Jujur senang banget nyambut adik-adik di mahasiswa baru 2026 ini. Itu rasanya excited juga bakalan kenal orang-orang baru yang bakalan nanti jadi adik-adik kita. Terus apa lagi ya? Dan bakalan mengayomi mereka nanti untuk beberapa saat. Iya, gimana Kak Jenny perasaannya Kak Jenny? Excited banget. Soalnya kan kita juga di bidang pengkaderan kan. Iya. Ini mahasiswa baru. Nanti buat maba-maba baru, kalian boleh banget itu nanya-nanya ke kami sebagai bidang organisasi atau bidang pengkaderan seputar jurusan. Betul, karena rata-rata mahasiswa baru ini masih canggung ya, Ya, masih kayak takut tuh ngechat kakak tingkatnya. Padahal kami di sini enjoy banget, malah merasa senang di chat sama adik-adik tingkat nanya-nanya seputar sosiologi, kayak Kak ini gimana aja sih sosiologi ini, ngapain aja sih. Kita dengan senang hati akan menjawab kalian semua. Jadi kalian semua jangan takut, jangan minder, jangan merasa tertekan karena bakal ngechat kakak tingkatnya. Jadi kita enjoy aja, kita semua dibawa santai pada hari ini. Nah, setelah itu sebelum kalian menjadi organisasi dan bakal memimpin mahasiswa baru nih, kalian kan sebelumnya kan pernah nih jadi mahasiswa baru. Gimana kalian, perasaan kalian sih waktu jadi mahasiswa itu, mahasiswa baru terutama itu gimana? Kalau dibilang waktu kami pas maba itu ya kayak pasti no lab. Oh itu memang pasti. Nah, di no lab takut nggak punya kawan ya kan. Tapi ya pada dasarnya pasti semuanya juga pada punya perasaan kayak gitu. Tapi nanti pas udah sharing-sharing atau kumpul-kumpul bareng maba-maba yang lain, pasti kita bakal jumpa. Oke, apalagi ini Rini, apalagi kamu itu sebagai orang yang jauh ya dari rumah ya, kamu juga ngekos di sini. Jadi apalagi banyak nih orang-orang baru yang asing nih di muka kamu. Jadi gimana kamu mencari temennya di sekitar sini, gimana? Kalau nanti kan di PKKMB kita bakalan dikelompokin gitu. Itu nanti aku sih, kalau dari aku, kami bakalan berteman dari kelompok dulu, terus nanti baru kita berteman di kelas kita, kayak untuk bergaul
sesama di grup maba tuh. ya di grup-grup maba, apalagi Sosiologi 26 kan pasti nanti banyak banget orangnya. Iya. Jadi kita bisa kenal-kenalan atau mungkin sharing-sharing IG. Mungkin boleh, kita memang biasanya dulu gitu Iya, sih. Kita kita dulu saling gitu. kenal-kenal kan. Iya, soalnya di grup maba itu ke awal mula kita berinteraksi. Soalnya banyak juga tuh orang yang diam, orang yang takut. Tapi kita sebisa mungkin ngerangkul semua biar ngomong sih. Ayo kita bicara aja apa aja gitu. Jangan dah seputar perkuliahan, gimana tentang SMA kita, gimana tentang masa-masa kita, tentang SMA, tentang apa itu kita bahas semua di situ. Jadi kayak kita di situ betul-betul kayak kawan, betul-betul kawan, walaupun cutting juga ada, tapi cutting kayak sebisa mungkin menyamakan kita untuk bicara-bicara santai, bukan yang terlalu keras, terlalu tegas, bukan, tapi kami juga ada batasnya gitu. Nah, jadi menurut kakak nih, apa sih hal yang paling sering bikin mahasiswa baru tuh kaget setelah masuk dunia perkuliahan? Yang bikin culture shocknya itu apa? Mungkin kalau di mahasiswa sekarang kan kita udah beda tingkatan nih daripada siswim atau siswa pada umumnya. Yep. Kita nih statusnya udah mahasiswa. Betul. Jadi kita tuh harus lebih mandiri di perkuliahan ataupun di kampus. Nggak ada lagi tuh yang namanya dosen nyari-nyari kita buat tugas mana nih yang belum, ya kan? Iya. Kalau di SMA kan pasti dicariin. Ini namanya belum, tugas yang ini dicariin. Kalau yang ini kita harus mandiri gitu. Berarti kita yang harus mencari dosen. Iya. Terus apa lagi tuh? Terus ada culture shock di akademis yang kita dituntut buat berpikir secara kritis. Itu cukup bikin shock sih. Karena kayak apa-apa bukan tentang kita cuma sekedar ngapalin teori, tapi kita juga harus memahami fenomena sosial, apalagi sosiologi. Oke, mahasiswa banget itu. Kalau menurut aku ya pribadi, kalau culture shock aku di kuliah tuh kalau jujur aja nih, apa ya, kayak aku kalau misalnya ada kelas gak ada istirahatnya dulu kayak kadang ada kelasnya kayak kelas itu selesai itu selanjut langsung sini kalau udah kalau bisa kalau udah selesai udah pulang aja, nggak ada istirahatnya, nggak ada jedanya. Kalau bisa langsung pulang. Kalau misalnya jeda guru dosennya tiba-tiba nggak masuk, ya udah kita langsung pulang, nggak ada tuh nunggu jam selanjutnya gitu, kita langsung pulang. Jadi kayak wah ini kayak sebebas ini ya, nggak kayak di sekolah-sekolah yang memang harus jam 4 udah kita harus jam 4 pulang gitu. Kalau di kuliah ini kita udah nggak bisa. Kalau misalnya dosen nggak ada, udah kita pulang aja menyebar gitu. Kayak memang sebebas itu. Cuman memang tekanannya memang lebih berat gini. Cuman ya, intinya kita memang dibawa enjoy aja. Kita dibawa selalu kalau misalnya ada temen itu udah bisa menyelamatkan kita dari dunia perkuliahan sih. Nah, setelah itu ya kita mau nanya nih sama Kak Rini. Enggak, kita selalu aja. Banyak nih maba yang ngerasa takut atau overthinking sebelum masuk kuliah. Nah, kalau dari pengalaman Kak Rini sendiri nih, hal apa yang sebenarnya nggak perlu ditakutin dunia perkuliahan itu? Jangan takut nggak punya teman. Yap, Yes, itu gitu. Anak sos itu konsepnya kekeluargaan. Betul. Bener banget. Apalagi di IMS itu berkeluargaan banget. Jadi jangan takut untuk nggak punya teman, karena kita di situ berseiring berjalannya waktu aja. Kayak kita bisa nongkrong sama teman-teman di kelas, kayak bisa dari kerja kelompok, terus nanti bisa aja tiba-tiba kita nongkrong di kafe tanpa tugas. Gitu, santai aja. Menurut Kak Jenny sendiri? Apa ya? Apa sih nggak perlu ditakutin banget di perkuliahan itu apa? Sama cutting sih. Kalau dari aku sendiri itu dari cutting, aku nggak berapa takut sama cutting. Tapi bukan berarti kita nggak menghormati cutting ya. Betul. Tapi kayak kita saling menjaga adab di antara kakak dan adik aja. Saling respect aja. Saling respect. Betul. Nah, kalau untuk kegiatan seputar perkuliahan itu gimana gitu? Untuk sebagai mahasiswa baru nih, kita harus selalu kegiatan di kuliah itu apa sih? Nggak mungkin cuma sekedar belajar terus nunggu dosen terus udah langsung pulang kayak kupu-kupu. kuliah pulang. Tapi kalau anak-anak sekarang kan banyak yang berpikiran kalau bagusnya kita kuliah pulang aja. Iya. Padahal kan sebenarnya kalau kita ada kegiatan di kampus kayak misalnya berorganisasi
ataupun punya kegiatan lain di luar seperti punya kawan yang lain juga ngajak main kan. Itu kan kita juga jadi punya pengalaman di situ gitu. Betul. Apalagi yang misalnya anak rantau nih yang datang dari sini kayak kita nggak tahu harus ngapain nih ya. Nah, mungkin kita di kos-kos aja diem merenung gitu. Ada baiknya kita kayak ikut organisasi atau ikut acara-acara simple aja dulu kita sebagai organisasi prodi, atau kalian mau yang lebih luas kayak ikut bahana itu apa UKM bahana, UKM baterai itu banyak. Itu selalu menerima kok. Jadi kalau kita merasa suntuk atau kayak ngerasa bosen, rasa aku sih kayak banyak ikut-ikut kegiatan gitu, kayak nambah-nambah pengalaman juga. Kita jadi pengalaman banyak selama perkuliahan, jadi kita nggak sia-sia di perantauan ini. Nah, untuk Kak Jenny, kalau ada maba pemalu atau introvert nih, banyak juga nih anak-anak zaman sekarang itu mulai introvert atau nggak tahu mau mulai pertemanan tuh dari mana. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa lebih mudah berteman, atau terlebih kita sebagai mahasiswa sosiologi itu gimana sih cara kita bertemannya? Mungkin buat anak-anak yang introvert khususnya di sosiologi ataupun di luar pun boleh lah ya kan. Mungkin lebih terapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, itu 3S itu utama banget. Walaupun dia introvert, pokoknya harus terapkan itu. Karena ya kita kan sosiologi itu kan memang konsepnya lebih sering berinteraksi, saling jumpa, saling kenal sama yang lain. Makanya kita bilang konsep kita tuh kekeluargaan. Jadi buat teman-teman sosiologi khususnya yang anak-anak introvert itu coba terapkan 3S itu, ataupun yang lain juga boleh banget, malah harus banget 3S itu, kalau bisa 5S. Nah, apa tuh 2S-nya? Senyum, sapa, salam, sopan, dan satu. Oh my god, udah nambah 5 sekarang. Nah, kalau misalnya kakak pernah nggak kayak dapat kayak mahasiswa baru, maba, dia adik-adik, dia lewat di sebelah kakak tapi dia nggak senyum atau dia pura-pura nggak lihat, itu perasaan kakak gimana sih? Aduh, kenapa Sedih ya gak dia? Iya, sedih sih. Atau mungkin kita ngerasa kayak Atau aku terlalu jutek kayak gitu. bisa jadi. Atau kayak mereka ngerasa kayak kita mahasiswa baru kan, kakak-kakak kita pada ngurus-ngurus ke adik-adik kayak kumpul sini, atau kayak kakak adik-adik tuh ngerasa kayak ini galak banget deh rasanya kakak nih, kayak mukanya jutek padahal kan aslinya enggak. Itu gimana sih cara ngarahinnya kayak aku nih enggak jutek loh, aku nih enggak segalak itu, gimana caranya gitu? Mungkin dari kitanya juga, dari kami yang udah bakal jadi kakak kalian di semester kedepannya itu mungkin lebih nerapin senyum juga ke kaliannya gitu. Ide yang bagus. Kadang-kadang lucu-lucu juga lihat adik-adik, apalagi ini first time aku menjadi kakak tingkat. Oh my god. Aku udah 2 sih. Oh my god. Kakak ini sebelumnya udah ngurusin kami. Jadi waktu masih maba. Oh my god, Kak Jenny jadi makasih udah jadi kakak tingkat yang baik, udah kirim kasuh kami yang baik, yang selalu tegar ngadapin kami. Kadang kami ngaku sendiri kami tuh lasak banget, serius. Kadang kesana, kadang kesini. Ya. Ih, malu deh, gak suka. Oke, Kak Rini, kita kan bahas-bahas sekitar PKKMB, pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum PKKMB tahun ini? Kalau untuk yang dipersiapin itu ada 3 hal. Kalau dari aku, yaitu adaptasi di lingkungan kampus. Itu kayak kita tuh mengenal satu sama lain, apalagi di antara kelompok kita, dan nanti tuh bakal ada yang ngarahin, yaitu kakak asuh kita nanti, itu yang bakalan ngarahin kita. Terus yang kedua, ada membangun relasi. Misalnya kok misalnya kita udah deket nih sama kakak asuh kita, pasti nanti kita bakalan dikenalin nih ke kakak-kakak yang lain, gitu kan. Terus yang ketiga itu untuk persiapan PKKMB sendiri. Apalagi yang buat anak kos kan, aku sendiri itu cukup kemarin keteteran. Jadi buat kalian yang anak kos itu mungkin pas lagi sama orang tua bisa nyari-nyari dulu barang-barangnya. Jadi nanti pas beberapa hari sebelum PKKMB kan kalian udah di kos nih. Jadi kalian tinggal nyiapin barangnya, tinggal masuk tas, hari H tinggal
cus berangkat. Simple sebenarnya guys, tapi tergantung niat kitanya. Kalau misalnya dari jauh-jauh hari kita siapin, mungkin kita tinggal cus aja PKKMB. Tapi kalau misalnya masih belum selesai juga, H-1 kita berantri-antri beli ini beli itu. Nah, saran aku kalau misalnya kita persiapkan itu nggak cuma persiapan barang-barang PKKMB ya, persiapan kita mencari teman itu dimulai. Kalau dari aku itu kita harus mulai waktu kita ambil albet. Waktu ambil kan kita pertama kali ketemu itu kayak ini yang si ini ya, ini yang sering ribet di grup ini ya, ini orangnya. Jadi kita tahu ya kita ribet di grup itu juga itu perlu loh biar kita orang-orang kenal, ini sebagai ini yang dulu suka ini ini dia yang ceria ini ya di grup. Itu kita perlu. Ini yang suka ngepop di grup itu. Gitu. Bisa jadi. Ini yang sering ngabarin kalau aku udah di kos nih, aku udah di Pekanbaru nih, aku udah gini. Ini perlu juga. Ntar waktu sekitar ambil almet itu kan kita bakalan ngumpul nih, walaupun enggak semuanya, tapi itu kita langsung bertemu kayak ini oh ya kita ke gacoan yuk gitu. Kadang ke gacoan tiba-tiba geser ke gacoan. Iya, itu simpelnya. Itu yang awal mula kita berteman kayak itu. Dari situlah kita mulai bicara tentang PKKMB ini kita justru ngapain aja kira-kira ya, karena kan itu masih rahasia kan, kayak kita nggak tahu apa-apa tentang PKMB. Nah, itu kita sharing kayak apa aja sih yang perlu dibawa, kayak kalau selama perkuliahan itu apa sih, buku binder apa buku sidu gitu. Nah, itu yang perlu dibicarain kan, kadang membangun citra pertemanan gitu, kayak jadi ini seru ya sama si ini nih, wah ini ternyata seru juga ya berteman sama anak yang di luar daerah gitu. Biasanya kan di luar lingkup, di dalam lingkup aja. Nah, sekarang perkuliahan ini banyak juga orang-orang dari luar daerah, kadang dari luar kota juga ada. Jadi kayak kita bicara tentang culture mereka di sini, di tempat tinggal mereka. Nah, itu tuh sebagai awal mula kita mencari pertemanan, mencari kegiatan-kegiatan atau tentang pengalaman-pengalaman lah tentang seputar mahasiswa ini, kurang lebih gitu. Kalau bisa diterapin waktu ambil almet itu sih kata aku. Buat ketemu sama teman-teman pertama kali kan di situ. Iya, betul. Tuh foto-foto di kalau kami di bundaran Visip. Biasa kayak gak mau banget loh kayak orang-orang di IG tuh harus tahu kalau aku ambil almet di Unri. Dan bertemu teman-teman baru. Betul. Nah, selanjutnya nih setelah PKKMB nih biasanya maba mulai dikenalkan tuh ke organisasi. Nah, apalagi di untuk aja ini sebagai bidang kaderisasi, sifat apa sih yang harus ada di diri para mahasiswa baru itu? Sifat-sifat apa aja untuk mengenal kaderisasinya? Harus peka sih. Pekanya tuh gimana tuh? Pekanya tuh kayak misalnya ada informasi baru, kita tuh harus responsif. Terus ada misalnya dari kawan kita yang nggak enak lah sama kita gitu kan, sebenarnya dia tuh mau kenalan sama kita tapi dia ragu gitu. Jadi kita yang harus memulai, jangan mereka dulu yang mulai gitu. Terus apa lagi ya, kritis sih khususnya juga. Itu semua mahasiswa wajib punya daya pikir yang kritis. Kritisnya tuh dalam gimana tuh Kak? Dalam pembelajaran mungkin, dalam menangkap cara kita berbicara atau cara respon dosen ke kita gitu. Oh, bisa juga kritis kalau kritis di organisasi itu kayak gimana? Kritis di organisasi itu ya berpendapatnya itu harus yang lebih bagus. Juga kita harus mengelola cara berbicara kita. Kita tuh gak boleh yang asal bicara aja gitu. Kita harus diolah dulu tuh. Jangan asbun gitu. Jangan asbun. Karena nanti nggak ngerti juga kan kalau dibicarain apa tuh. Kita harus kalau menurut aku kalau di organisasi kita harus sering-sering memberikan pendapat, jangan dipendem-pendem aja gitu. Kalau nanti nggak enakan pula jadinya waktu evaluasi tuh banyak tuh yang diem-dieman gitu, tapi mereka pengen ngutarain. Nah, tuh kadang mereka nggak tahu harus mulai gimana, tapi takut juga dijudge karena waktu evaluasi nih kayak gitu doang mah biasa kecil itu bisa ngapain di ngadu-ngaduin sih ke ketum kayak gitu. Nah, kadang itu yang ngebuat orang-orang tuh jadi takut berpendapat. Jadi berpikir seperti itu ya. Betul. Stop ngejudge orang yang memberikan pendapat. Tuh selanjutnya ini
hal apa yang wajib yang dilakukan maba di semester pertama? Apalagi yang banyak yang nggak tahu nih culture shocknya tuh gimana sih sebagai mahasiswa baru nih day one menjadi maba. Apa itu? Jadi maba. Apa yang wajib atau jangan dilakukan? Jangan nyepelein tugas. Betul. Iya. Jangan nunda-nunda tugas ya, karena kita apalagi kalau misalnya ikut organisasi, itu pasti nanti bisa jadi keteteran. Misalnya di hari H harus ngumpulin tugas ini, sedangkan di organisasi kalian bisa aja tiba-tiba mau ngumpulin desain yang ini gitu. Nanti kayak bakalan keteteran banget. Jadi lebih baik ngangsur tugas, misalnya udah dikasih hari itu mungkin bisa diangsur sedikit-sedikit. Betul. Kadang kalau misalnya banyak tuh yang milih kayak organisasi ini banyak banget sih dikasih tugas, dikasih prokernya ini, kadang itu, kadang suka telat, kadang keganggu nih sama tugas aku. Nah tuh mereka mungkin nggak bisa sih ngatur waktunya, atau bukan nggak bisa, atau karena belum bisa karena baru awal-awal gitu. Nah itu gimana sih ngatur-ngatur waktunya tuh, kayak kadang mereka udah nyicil nih tapi kadang suka malas, atau kadang suka lebih memilih diam duduk di organisasi, mereka stuck di organisasi atau stuck di satu aja, atau kadang kebalikannya, kadang stuck di tugas-tugas mereka tapi nggak mau ikut partisipasi di organisasi. Itu gimana? Tuh lebih harus diimbangin aja sih, kayak kita harus pandai-pandai ngatur waktu juga di perkuliahan, apalagi dengan jam kuliah kita yang bisa jadi paginya kita masuk, siang enggak, sedangkan sore kita masuk lagi, sorenya ada rapat. Terus kita harus pandai-pandai banget sih ngimbangin waktu di perkuliahan ini. Kalau dari aku sih gitu. Apalagi kalau misalnya memang udah ada niat dia memang masuk organisasi kan, jadi harus lebih diimbangi aja gitu. Kalau misalnya udah ada tugas dari organisasi, terus ada pula lagi nambah tugas dari kuliah kan, kerjakan dulu mana yang paling penting, baru kerjakan yang selanjutnya gitu. Jangan ditumpuk-tumpuk terus gitu. Pernah nggak pengalamannya kayak gitu, kakak? Aduh. Pernah, yuk Pernah jujur sih, aja. harusnya ya. Nah Pernah. itu gimana cara ngatasinnya kakak? Kalau misalnya udah keteteran banget itu gimana? Keteteran banget mungkin lebih kayak ke kita kan sebenarnya organisasi itu kan pendamping ya, juga kita untuk nyari relasi. Nah yang sebenarnya yang paling penting itu kan kita kuliah gitu. Jadi lebih pentingkan dulu kuliahnya, baru kita lanjut ke organisasinya gitu. Jangan nanti gara-gara organisasi kuliah kalian malah Amburadul gitu. kadang pengaruh ke IPK juga. Itu ngeri banget sih. Nanti dibilangnya organisasi jadinya nilai yang kucing. Iya, jadi playing victim gitu. Padahal bukan salah organisasinya, ini salah kita aja, salah mindset kitanya aja tuh. Manage waktunya kurang. Nah, ini kita kan udah mau selesai nih semester 2 nih, gimana rasanya nih? Apalagi ntar lagi penyambutan mahasiswa baru. Happy banget karena Happy kita banget bakalan mau jadi punya cutting. Ya, cutting. Aduh, kita udah kakak udah bakal punya 2 adik. Kami baru 1. Gimana itu? Gimana sih rasanya? Enak banget atau Excited banget excited banget menyambut muka-muka baru. Nambah teman baru juga kan. Betul. Lagi sama kalau dalam rangkaian acara PKKMB nih dari universitasnya, kira-kira itu apa aja itu, kayak rundownnya, kayak ada acara apa aja di PKKMB Undri ini? Ya kalau pada umumnya pastinya kita paper mock. Oh, memang itu enak banget. Aku kalau bisa ngulang PKKMB aku bakal ngulang lagi, please. Aku bakal nyelip di antara maba 2026. Tidak jeduk lagi. Iya. Terus selain paper mock apa lagi itu? Mungkin nanti ada Perkenalan kampus. Iya, perkenalan kampus ya, nanti kan bakalan dikumpulin di open space, lapangan besar di Undri. Iya. Kalian itu bakalan ditemuin sama banyak jurusan. Di situ kalian bisa kenal-kenalan sama fakultas-fakultas lain. Nggak gitu. cuma dari prodi aja, kita bakal kenal Iya. dari fakultas lain, satu Bisa. kelompok. Terus untuk hari kedua ngapain ya? Dari perkenalan jurusan langsung nggak sih? Oh Iya. Langsung kita dikumpulin iya. di aula fakultas masing-masing. Iya. Nah, itu ingat kita. Kalau nanti sosiologi bakalan ketemu di Sultan Bali ya. Oke, itu auditorium kita. Visip Itu sih, visip tapi. Visip, auditorium Visip.
Jadi kadang masih itu kan masih dikumpulin fakultas-fakultas antar sesama fakultas gitu, ada yang dari Ilkom, ilmu pemerintahan. Itu pun kita masih bisa berkenalan lagi, mencari teman-teman lagi. Nah, kan, ini kan yang di tahun kitanya kan. Kita nggak tahu nanti di tahun maba 26 ini nanti kayak gimana, karena kan Unri ini banyak inovasinya. Betul, kadang surprise juga ada banget. Kadang ada juga kayak yang bikin wah ternyata ini enak banget, wah seru banget, kayak pasti ada evaluasi dari yang tahun sebelumnya. Tahun-tahun kami aja kayak nggak bisa move on banget sama PKKMB tahun kemarin karena memang seseru itu, kayak oh wow, kayak ini first time aku ngikut kayak gini, first time aku ngikut berkenalan langsung sama kadang anak kedokteran, kadang anak hukum juga ada yang dari Undri dari Patimura, Undri Dipo juga yang jauh-jauh itu kita juga bakalan datang ke kampus kita, kampus di Panam ini pusatnya. Jadi kayak wah gini gimana rasanya jadi diterima di kedokteran, diterima di kehutanan, di ini itu, kayak sharing kayak itu prospeknya apa, ngapain aja, itu belajarnya ngapain aja, jadi kita bisa tahu sedikit-sedikit tentang fakultas-fakultas lain. Nah, atau jumpa kelasnya kan. Oh iya, bertemu kelas. Nah itu dia, kalau bisa kan jodoh itu gak jauh dari sekitar kita, kali aja bertemu. Ya kan Kak Rini? Happy banget sama Karini. Habis itu Karininya aja. Oh, kakak udah nih. Karininya aja. Oh, kakak udah ketemu ya. Berharap kita bakal bertemu suatu saat nanti. Kalau bisa yang satu fakultas, alhamdulillah banget, satu Undri, karena satu prodi mungkin. Bisa kayak Karini gitu ya. Aduh, sedap banget. Nah, karena udah menjadi kakak tingkat nih, apalagi Kak Jenny udah punya 2 adik tingkat nih, sama Kak Rini udah punya bakalan punya adik tingkat. Nah, apa sih satu kalimat berikan satu kalimat untuk adik-adik kita untuk menyemangati untuk PKKMB 2026 ini, untuk menyemangati mereka supaya mereka semangat untuk mengikuti PKKMB pada tahun ini. PKKMB ini bulan berapa ya? Mulainya kurang lebih bulan 7 akhir. Berarti sama kayak tahun lalu. Ya. Coba berikan semangat. Kayak gak lama lagi nih, udah bulan Juni loh. 1 bulan lagi kita. Iya, masih ada kesempatan untuk sebentar lagi kita akan bertemu. Ayo berikan sepatah 2 kata untuk menyemangati adik-adik. Apa ya? Jangan takut nggak punya kawan. Betul. Di sini juga kita nggak cuma belajar, tapi juga kita buat mengeksplor kayak gimana dunia itu benar-benar bekerja. Betul. Selamat datang buat keluarga baru sosiologi 2022. Selamat datang, tepuk tangan dulu ye. Jangan takut untuk berteman dengan kakak tingkat, karena adik-adik tuh kayak pada takut kayaknya nih bersirkel atau kakak tingkatnya itu. Kami ya. Kami muka baik-baik kok di sini. Kami baik-baik. Kami kalau misalnya mau berteman atau mau ngumpul-ngumpul, oke, kita ayo aja, tinggal atur jadwal aja, kita bisa selagi kita ada waktu luang. Nah, kita kalau ada waktu luang udah kita berkumpul, mau apa mau dibicarain atau mau sekitar organisasi, tanya-tanya tugas mungkin. Boleh. Tinggal tanya-tanya ke kakak Jujur, tingkatnya. kita juga kalau soal tugas-tugas nih lebih sering nanya saya ke cutting. Apalagi kadang aku pernah di semester 1 minjem buku cutting loh. Cuman tanya sekitar tentang pengantar sosiologi itu, kayak Kak ini gimana sih, ada enggak Kakak buku catatannya kira-kiranya bisa aku pinjem atau bisa aku catatin situ? Oh ada, dikasihnya langsung. Kayak kami itu semua saling membantu. Kami ingin semuanya tuh kayak berhasil bersama-sama. Kalau bisa kami mengingat ya kebaikan kita satu sama lain gitu. Kita tuh selalu enjoy, selalu dibawa senang-senang, membantu. Nggak bisa kayak membiarkan adik-adik yang lain tuh kayak sedih banget, kayak nggak keurus gitu ya, kayak tenang. Iya, kita saling membantu. Nah, nanti juga bakal dari organisasi bakal ada PJ maba kok. Ada PJ maba tuh ngapain aja tuh Kak? Itu nanti yang bakal ngurusin kalian, ataupun kalian juga boleh sharing sama kakak-kakak itu. Terus nanya-nanya nih, karena nanya-nanya. Kalau ini aku kurang tahu, ini coba jelasin lagi si PJ maba itu gimana kurang lebih. Kurang lebih ya kayak mungkin bakal jadi teman kalian ke depannya. Cuman ini kan statusnya mungkin cuttingnya kalian gitu kan. Kalian mau nanya tugas boleh, nanya tentang perkuliahan boleh, nanya tentang jurusan, ataupun Kak ini dosennya kayak gimana ya Kak gitu. Oh iya, karena kita nggak tahu dosen kita yang mana-mana aja.
kayak gitu. Itu nanti bakal ada dikasih nama PJ-PJ-nya, juga bakal ada dikasih nama nomor-nomornya juga, ya kan? Kita dari organisasi. Benar-benar. Sama Dika, kalau misalnya gimana nih kayak kan menjadi mahasiswa baru nih, kita nggak masih belum kurang terlalu beradaptasi lah. Apalagi ntar dalam ngechat dosen, memberitahu dosen tentang matkul ini matkul itu. Itu gimana itu? Templatnya. Iya, templatenya. Apa harus pakai template atau kita bisa? Tapi kadang-kadang maba tuh takut kalau misalnya apa sih takut kurang sopan, kayak apa aja yang kurang sih, apa aja yang harus dilakukan kalau misalnya mau ngechat dosen. Soalnya takutnya kan kayak ini for dosen, kayak takutnya kayak bahasa kami kayak kurang sopan atau apa. Mereka juga kadang kurang tahu nih kayak kata-kata yang sopan itu gimana sih cara memilahnya gitu. Nah itu nanti kalian bisa tanya-tanyain ke kakak asuh kalian yang bakal nanti dibagi-bagiin. Itu kayak misalnya nanya, kak ini kurangnya di mana ya, atau kak dosen ini bisa nggak dicat kira-kira jam segini, atau mungkin ada batas chat dosen mungkin jangan sampai malam sekitar jam 8 gitu. Jadi kayak lebih banyak bertanya aja, jangan malu untuk bertanya. Karena kalau malu untuk bertanya itu nanti sesat di jalan. Kalian bakalan malu banget, itu lebih malu. Kita bakal saat di jalan, betul. Apalagi perkuliahan ini kita harus saling nyari info lah. Informasi itu kita cari sendiri, bukan informasi itu yang datang ke kita. Nggak kayak di sekolah-sekolah yang dikasih tahu sama guru, oh ini ada info ini kalian ikut ya. Kita memang harus nyari info itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita pandai-pandai berteman, pandai-pandai mencari informasi lewat mana, lewat siapa aja juga bisa. Kalau bisa jangan di ruang lingkup prodi aja kita nyari kawannya. Kalau bisa dari ruang lingkup semua fakultas kita harus ada teman. Karena kalau misalnya kalau ada masanya kayak kalau kita ada waktunya KKN kan, jadi kita nggak perlu lagi bingung-bingung. Oh ini aku kenal, waktu ini kita kenalan di sini. Oh ini aku kenal, pernah kenalan gitu. Ya kan. Nah kita memang harus pandai-pandai kita mandiri. Kehidupan sebenarnya itu di waktu perkuliahan ini, karena kita harus mandiri, kita harus semua apa-apa sendiri. Tapi nggak apa-apa karena selagi kita punya teman, jadi teman tuh bisa ngebantu kita. Jadi intinya kita tuh berteman. Nah, jangan malu untuk berteman ya. Malu, kita nggak bisa malu apa sih, gimana malu? Jangan malu untuk berteman. Malu bertanya saat di jalan. Aduh, gak jadi lupa. Jadi kayak keluarga sosiologi ini sebagai tempat keluarga kedua kita karena selain di rumah. Karena kalau keluarga kita kayak keluarga itu kan tempat kita saling berkeluh kesah. Kita juga bisa berkeluh kesah di sini. Nah, kita jangan takut dijudge, jangan takut jangan takut dicaci maki atau apa. Kita nggak bagian gitu. Kita itu orangnya suportif. Kita kalau misalnya menurut kita itu salah, ya udah salah. Tapi kita nggak bakal ngejudge, kita bakal ngasih arahan. Kalau ini salah karena ini kamu gini. Tapi kalau misalnya kita betul, bakal dibilang betul. Bakal diapresiasi. Betul, kita bakal diapresiasi. Bahkan hal sekecil pun kita apresiasi. Nah, senang bicara sama kalian pada hari ini. Ini pembahasan yang seru banget. Apalagi yang lumayan penting tuh sekitar PKKMB pada tahun ini, pada akhir Juli nanti. Nah, jadi terima kasih untuk Rini, untuk Kak Rini, untuk Kak Jenny atas sharing-sharing tentang seputar PKKMB 2026 ini. Semoga acaranya lancar dan semua kita semua bisa memimpin adik kita dengan baik tanpa adanya mengekang adik-adik kita atau membuat adik kita tuh nggak nyaman. Itu kita kalau bisa dihilangin ya. Kadang adik-adik itu masih takut juga ngerasain kayak ini kayaknya terlalu menekan banget PKKMB-nya kadang, atau terlalu kasar kalau bisa dibilang kan, terlalu berat banget. Itu nggak bisa. Kita kalau bisa PKKM ini kita harus bawa senang. Iya, kita membawa kesan baik ke adik-adik kita yang baru pertama kali kuliah ini. Terima kasih Kak Rini, terima kasih Kak Jenny. Mungkin segini aja podcast kita pada hari ini. Semoga kalian senang mendengarnya atau kalian mendapat informasi tentang PKKM ini dari kami. Kami bakalan senang banget kalian menonton pada sosiologi punya cerita ini. Jangan lupa subscribe dan juga komen di video ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dengan aku Tisha Alika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.